Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, yang mulia Mama MP Raja Keprabonan serta keluarga, serta juga para kerabat yang insyaallah tempat ini senantiasa memancarkan cahaya penuh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para alim, ahbab, hadirin sekalian, pertama saya memohonkan pintu maaf, minta dibukakan pintu maaf yang besar bahwa sepatutnya pengajian kita dimulai tengah hari ya. Namun karena ada missing jadwal dengan masalah keluarga, bahwa tadi siang saya harus jemput istri di airport dari Mesir. Karena sebelumnya saya 3 bulan saya tinggalkan di istri yang lain. Jadi setelah meninggalkan istri yang pertama 3 bulan, ya paling enggak dia pulang kita sambutlah sedikit. Sebetulnya nggak boleh kalah itu ngaji dengan urusan istri itu. Tapi karena ini urusannya sedikit rumit. Alhamdulillah ya, semua mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini lama sebetulnya saya mau membaca kitab ini. Ada Busuhbah, ini adalah setiap Ramadan kita sudah sering mengadakan pengajian Ramadan khusus dengan kitab yang khusus. Saya lupa berapa tahun sudah sebetulnya saya mengadakan pengajian Ramadan di Cirebon. 7 tahun. Berarti selama 7 tahun saya non-stop setiap bulan itu ke Cirebon. Paling kurang di Cirebon itu setiap bulan 2 hari ya. Kalau seminggu ya mesti ada istri lagi sebetulnya di sini. Kalau ada istri lagi di sini ya bisa seminggu di sini. Ya, alhamdulillah sebetulnya secara sejujur-jujurnya ya, Al-Fakir mengaku ya, bahwa kenapa begitu komitmennya ke Cirebon ini setiap bulan. Sebetulnya lebih 7 tahun sebetulnya, ada 10 tahun, cuman yang continue ini 7 tahun terakhir. Yang Ramadannya 7 tahun. Tetapi bulanannya itu hampir 10 tahun. Saya tidak ada
tujuan dan maksud apa-apa melainkan adalah tabarruk, mengambil berkah dari tanah ya, Cirebon, bahwa tanah ini karena mahbatal iman ya, wa mahbatal awliya wa mahbatal ulama wa mahbatal ilm, ya, tempat diturunkannya iman, ilmu, akidah, awliya di tanah ini. Seolah-olah ya, saya keliling ke tempat-tempat lain, misalnya ke negara lain, itu mengambil berkahnya ya, nurnya ya dari Cirebon. Ya, maka kitab-kitab yang Al-Fakir baca pun di Cirebon sebetulnya adalah kitab-kitab yang dahulu menjadi apa ya, yang kalau sekarang mungkin kitab-kitab itu langka ya. Orang Cirebonnya juga jarang baca, padahal manuskrip yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf, hakikat, disinilah salah satu gudangnya ya. Nah, maka Al-Fakir tabarruk, maka ngelatih begini. Itu salah satu hadap utama ya. Ya, selebihnya juga membuat satu apa namanya, seperti di Banten lah misalnya, ada satu kitab yang oleh Sultan Banten yang keempat itu dibaca di istana Sultan Mahmud Abul Mafakhir ya. Tetapi kitab itu di Aceh dilarang, padahal Aceh, Cirebon, Banten adalah sumber ilmu-ilmu hakikat sejak dulu. Di Banten pun tidak ada yang membaca satupun. Tapi ketika mereka menceritakan sejarah kesultanan, dia akan sebut ya, kitab itu. Maka Al-Fakir pun dengan keluarga di sana mengajak untuk baca kitab tersebut di makom Sultan keempat Banten itu. Semata-mata adalah untuk mengambil tabarruk dan membuat satu pemula lah katakannya. Mungkin generasi yang akan datang ketika ingin melakukan satu kebangkitan punya rujukan ya, mereka lah yang akan menyempurnakan jauh ya, karena kalau tidak dimulai ya mungkin tidak ada yang mengikuti ya. Ya, selebihnya adalah kita bersama-sama meluruskan atau tashih mafahim ya, memperbaiki beberapa kekeliruan, kesalahan yang menyangkut tentang tasawuf. Kitab ini berjudul Adabus Suhbah, ditulis oleh Al-Imam Syekh Abul Mawahib Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh.
yaitu adab suhbah. Sebetulnya secara konkret suhbah itu adalah al-qudwah, iqtida. Karena ada seorang ulama mengatakan bahwa musuh-musuh Islam menghancurkan peradaban Islam melalui 3 sendi. Pertama, manhajut ta'lim, ta'lim, manhajnya, silabusnya, metodenya diubah untuk semakin jauh dengan ulum syariah, penguasaan, menghafal ilmu-ilmu syariah, memahami ilmu-ilmu syariah, yang pada gilirannya tentunya mengamalkan ilmu-ilmu syariah. Tapi mereka merubah silabus itu. Pondok yang dulunya kuat dengan ulum syariah maka dirubah dengan alasan keperluan zaman atau apa, seolah-olah dengan menjauhi penguasaan ulum syariah itu dapat membawa kemajuan, padahal sebaliknya. Yang kedua adalah qudwah. Musuh Islam bagaimana berusaha untuk menghilangkan kepercayaan umat Islam kepada ulamanya. Maka sendi qudwah itu dihancurkan. Kalau boleh kita katakan memang sudah terjadi sekarang bahwa kepercayaan kepada ulama begitu tipis. Bukan berarti tidak ada ulama yang soleh, tidak mungkin. Kalau kita melihat dengan kacamata yang benar, tidak mungkin. Seperti mana orang mengatakan sekarang dunia ini tidak ada harta yang halal, itu pun tidak mungkin. Karena makanan halal itu makanan orang-orang soleh. Selama orang soleh ada, maka makanan halal itu ada. Dan itu adalah kebaikan, cahaya, dan menunjukkan ketuhanan. Selama Tuhan ada, ya ada orang soleh, dan selama ada orang soleh maka ada makanannya orang soleh. Tapi orang jangankan di lingkungan yang tidak agamis, di dalam lingkungan yang agamis pun sudah ya, terjebak dalam haram dan syubhat, sehingga menutup mata hatinya untuk melihat harta yang soleh. Dan orang yang menuntut ilmu pun dan harta yang menyebarkan ilmu pun dalam hatinya ragu akan adanya orang soleh. Artinya bahwa musuh-musuh Islam itu berhasil untuk mencabut kepercayaan umat kepada ulama, yaitu qudwah. Kita boleh baca kitab-kitab yang berjudul ukhuwah misalnya, atau as-suhbah, atau al-qudwah. Itu menunjukkan hubungan kehidupan sosial umat Islam antara sesama. Itu betul pandangannya syar'i, bukan pandangan yang bersifat nafsaniyah.
tapi bersifat syar'iyah. Maka barangkali kita membaca kitab Adabus Suhbah ini, maka kita dapat merubah mindset kita, ya, pandangan kita terhadap perlunya qudwah, perlunya suhbah, perlunya membangun kehidupan sosial dan lingkungan yang baik di tengah-tengah umat Islam. Al-Imam Asy-Sya'rani adalah seorang ulama dan mujtahid. Ya, beliau seorang muhaddits, ya, minas thiqat dan faqih min madhabil maliki, dan berakidah Asy'ariyah, dan juga seorang sufi. Bernama Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Ali al-Hanafi. Hanafi ini bukan mazhab tetapi nisbah kepada nasab. Nasabnya yaitu kepada Sidi Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra Sidna Ali, ya, dari istri yang berasal dari bangsa dari bangsa Al-Hanafi. Asy-Sya'rani disebutnya Abu Muhammad laqabnya. Dilahirkan di Qalqal Shandah di Mesir tahun 898 Hijriah. Sekarang beliau, kampung beliau itu Sya'rani sekarang itu ya disebut nama Babu Sya'riyah. Dikelilingi dengan tokoh-tokoh seperti inilah. Prabonan ini seperti begini, banyak tokoh-tokoh gitu. Di sekelilingnya banyak bangunan-bangunan tua, tembok-tembok tua zaman kesultanan. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak dalam mazhab Maliki yang masuk ke dalam tasawuf setelah menjadi ulama besar. Bukan sejak kecil, tetapi justru dia masuk tarikat ya, setelah beliau menjadi ulama, bahkan seorang mujtahid. Sama dengan Al-Imam Al-Ghazali, sama dengan Syekh Sultanul Aulia Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, tiga tokoh ini masuk tarekat pada usia yang sudah di atas 30. Notabene sebagai alim, mufassir, muhaddis, faqih, usuli, nahwi, balaghi. Ya. Baru kemudian masuk tarikat. Dan banyak lagi di antara yang lain, artinya tokoh-tokoh besar ya. Tidak seperti Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau bertarekat sejak umur 5 tahun. Juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi misalnya, juga sejak umur 5 tahun. Imam Sa'di As-Sakati juga sejak umur belasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi, gurunya lagi ke atas, Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i masuk tarekat pun sama setelah menjadi ulama besar, atas izin Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Artinya orang masuk tarekat itu bukan karena
umur tua atau umur muda, karena memang takdir ya, yang Allah kehendaki seperti itu. Jadi itu tidak dijadikan satu pola ya, saya masuk tarekat nanti kalau sudah tua, enggak ada. Bahkan yang ngomong begitu itu mungkin sampai mati enggak masuk, karena direncanakan. Dan mereka tetap orang-orang yang terbimbing rohaninya meskipun lambat, misalnya pada usia din. Baik, kita langsung ke muqaddimah al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab, Sayyidina Abul Mawahib Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nuril mubin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Hadhihi risalatun iqtadatha al-batalatu tashtamilu ala thalathati fusul wa khatimah. Kitab ini hanya terdiri dari 3 pasal. Yang keempatnya adalah ikhtitam. As'alullah an yanfa'a biha jahilal asri wa alimah. Amin ya rabbal alamin. Al-faslul awal fi zikri syai'in min fadlis suhbati fillahi ta'ala. Pasal yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan suhbah, ya, bersahabat. Suhbah ini dalam istilah lainnya dan istilah yang kemudiannya adalah al-qudwah, itu iqtida. As-suhbah fillah sama dengan al-ukhuwah fillah. Kedua-duanya punya makna al-qudwah. Karena pergaulan itu merupakan satu unsur kehidupan sosial ya, yang sangat penting, vital. Karena kebaikan keburukan yang terjadi pada diri manusia adalah dari pergaulan. Kita mengkhawatirkan anak kita, misalnya generasi kita, terkontaminasi oleh lingkungan buruk, maka berarti seorang manusia akan hidup baik di dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih. Karena itu merupakan hukum sunnatullah. Maka pertama, pembangunan generasi yang pertama pun mereka disebut suhbah min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui suhbalah Rasulullah menciptakan satu generasi. Dan barat itu menghilangkan suhbah itu. Sehingga ada istilah guru di kelas, di luar teman main judi kan gitu. Ya, itu tidak ada. Mereka sahabat mengambil dari Rasulullah untuk mencerahkan akal mereka dan juga untuk mencerahkan jiwa mereka. Maka para sahabat itu juga menerangi ukul, intelektual para tabi'in dan juga mendidik, menterbiah jiwanya dan batinnya. Dan terus turun-temurun demikian agama Islam
disampaikan, diwariskan, ya, disebarkan. Mungkin para pengkaji apabila menceritakan sejarah Islam, mereka menceritakan buku. Ya, Syekh Fulan menulis buku dan bukunya tersebar di negeri itu dan telah mempengaruhi. Bukan, buku tidak berbuat apa-apa, tetapi ya, orang. Nabi memang meninggalkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga ya, meninggalkan pewarisnya al-ulama. Maka suhbah fillah, ya, persahabatan, keteladanan, ya, atau persaudaraan seagama karena Allah, bukan karena selain atau kepentingan dunia, ya, politik, ekonomi, atau budaya atau apalah, meskipun atas nama agama. Qala radhiyallahu anhu, i'lam waffaqani Allah wa iyyaka ila ma yuhib anna suhbata fillahi ta'ala min awsaqi ural Islam. Suhbah karena Allah, kalau arti umumnya karena Allah begitu, itu merupakan ikatan Islam yang sangat kuat. Dengan adanya suhbah itulah Islam tersebar dan tidak terputus dari generasi ke generasi. Wa min akbari abwabil khair, pintu-pintu kebaikan, yang salah satu pintu-pintu kebaikan yang terbesar, yang pengaruhnya dalam menciptakan kebaikan itu adalah suhbah. Di dalam tasawuf dulu tidak ada istilah murid, ya. Istilahnya sahib. Pada abad pertama, kedua, ketiga semua mereka memanggil muridnya ashabuna, ya, orang-orang yang bersuhbah kepada kami. Karena pada zaman tertentu ada dikotomi antara pengajaran intelektual dengan pendidikan spiritual, katakan begitu. Tadi kita sebut sahabat mengambil dari Nabi intelektualnya, spiritualnya, katakanlah menurut istilah sekarang. Begitu juga sahabat membangun intelektual dan spiritual umat. Tabi'in juga mengambil demikian. Sampai pada abad, ya, keempat ada dikotomi. Ya. Ini pengajaran intelektual, ya, di kelompok lain adalah pendidikan spiritual. Katakan taklim dengan tarbiyah, ya, secara real, ya, katakanlah fikih dengan tasawuf, ada keterpisahan. Masih mendik. Kalau orang masih mengajar ilmu, masih memikirkan, ya, para penuntut ilmu sampai alim si pengajar itu. Tapi kalau sekarang mungkin tidak ada mu'alim, ya, tidak ada pengajar ilmu. Murabbi pun tidak ada, yang ada muwazzaf, pekerja lembaga pendidikan. Sekarang murid aja sudah dirubah, peserta didik. Jadi bukan penuntut ilmu, peserta didik. Gurunya juga pegawai sekolah. Jadi sudah tidak ada misi suhbah, sudah tidak ada. Wa qad raghaba al-ulama'u fiha salafan wa khalafa. Para ulama betul-betul, ya, baik ulama salaf dan ulama khalaf sangat mentarghib, ya, mendorong, merangsang dalam perkara suhbah ini.
Seperti misalnya kita mendengar ulama dulu, aku menuntut ilmu 2 tahun tetapi ya, mencapai adab 30 tahun gitu. Ini suhbah. Sampai ada mereka buat perumpamaan, ilmu itu umpama garam, adab itu umpama tepung. Jadi kalau bikin bakwannya jangan banyakkan garam, mesti banyakkan tepung. Jadi belajar adab itu lebih diutamakan daripada menuntut ilmu. Kelihatannya orang akan terkesan bahwa berarti Islam tidak memperhatikan ilmu. Bukan. Di Malaysia ada seorang profesor, Naqib Al-Attas. Beliau seorang pakar pendidikan, dia filosof. Beliau berusaha keras sampai membuat institut perguruan tinggi itu. Ingin merubah kata tarbiyah, kata taklim dengan adab. Karena hasil kajian beliau terhadap istilah adab dan suhbah ini, ya, itu lebih komprehensif. Adab itu memuat di dalamnya pembekalan intelektual, bukan hanya spiritual. Tapi di zaman sekarang apabila bicara taklim, ngaji itu nggak ada kuduah, nggak ada akhlak. Jadi beliau mencoba untuk mengembalikan metode lama, tapi salahnya beliau melawan arus bahwa dunia ini sudah mempunyai terminologi taklim, ya, atau dars, durus. Ya. Adab itu seolah-olah hanya mendidik tarbiyah ini saja, akhlak saja. Tidak ada ilmunya begitu. Ya. Karena Nabi dalilnya adalah hadis Nabi. Adabani Allah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi wahyu dan semua tajallil haqaiq kepada Nabi itu adab. Wa amma man hazzara minha, adapun orang yang mentahzir suhbah, artinya memberikan tahzir itu kewaspadaan, ya, terhadap suhbah. Itu bukan berarti bahwa suhbah itu tidak perlu. Tadi kita sudah jelas, ukhuwah itu adalah salah satu tali ikatan Islam, itu suhbah intinya. Ukhuwah itu dimana saudara muslim dengan saudara muslim masing-masing memberikan contoh yang baik dan menegur satu sama lain kepada kebaikan dan menutup mata dari keburukan. Itu sebetulnya ruh suhbah itu, ya. Jadi kita berharap orang itu baik saja seperti kita berharap kepada kita baik. Itu akhlak, ya, yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita bersedia untuk memaafkan kesalahan, kekurangan sesama. Jadi ketika terjadi permusuhan, saling menghina, itu suhbah itu yang tidak ada, ukhuwah itu yang tidak ada. Nah, maka hanya katakanlah kelompok tasawuf yang masih memelihara itu pun sudah berubah maknanya. Orang di dalam tarekat adab iltizamnya itu kepada ismut tariqah wa dzati syaikh, dan itu sudah inhiraf. Sebetulnya adabnya kepada ilmu wal iqtida, ya, kepada gurunya itu adalah adabul ilmi, yakni dia ta'lim, dan adabul iqtida, ya, dengan etika suhbah dan etika adab, untuk hanya melihat kepada kebaikannya dan meluruskan kesalahan
kekurangannya sesuai dengan ajaran yang ma'ruf di dalam agama kita. Dengan memaafkan dan menutup mata dari kesalahan. Karena kita ingin membangun hal-hal yang positif saja, yang baik saja. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka ketika ada perselisihan itu dalam rangka apa? Ya tahu, kalau kata kita tawasobil haq wa tawasobil sober lah gitu. Ya, itu suhbah. Kita sering memahami redaksi atau kejadian para sahabat dengan kerendahan mental dan jiwa serta pemahaman kita. Sahabat juga bermusuhan tidak. Buktinya ya, Sidna Ibn Mas'ud ketika ditanya oleh seseorang, ma ra'yuka an Umar, katanya. Nah, Sidna Ibn Mas'ud dengan Sidna Umar ini punya perbedaan pendapat 100 perkara. Tetapi ketika ditanya tentang apa pendapatmu tentang Umar, dia mengatakan Umar itu benteng Islam. Kalau Umar mati, Islam ini retak. Kalau kita mati aja lah orang berbeda pendapat dengan saya kan gitu. Kita dengan saudara kita Wahabi aja nggak selesai-selesai itu. Dari sekaruan itu menjauh sesama, satu guru satu ilmu, ya, satu bangku satu kelas. Itu akibat dia membangun sakofahnya dan membangun ruhiyahnya biduni suhbah, biduni kudwah. Ya. Kami terkejut ketika guru kami dulu mengatakan, muridku lebih berharga dari dunia serta isinya. Kamu menghina muridku. Saya waktu itu sedih loh. Saya apamu, kan saya muridmu. Rupanya itulah ruhus suhbah. Adabus suhbah wal qudwah. Setiap orang punya kebaikan yang kita memerlukannya. Dan setiap orang punya kesalahan walau kana salihah, walau kana waliyah. Coba adab suhbah. Mereka mengatakan begini, jika engkau melihat orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, kau belajar dari dia, ambil ilmunya, kau amalkan. Karena bukan ilmu dia, ilmu Allah. Semoga engkau menjadi hidayah pada dia. Ini kita enggak, wah dia aja bu, ya, enggak ada itu. Sama dengan kita ini sering, ya, kalau salah, oh Nabi Adam juga salah. Nabi Adam gak pernah salah, karena mereka salah membaca nasnya itu, ya, karena salah juga mengambil agama ini biduni suhbah. Nah, adapun jika ada yang di dalam tasawuf kan ada yang melarang al-khiltah, kan tasawuf, karena ini babnya tasawuf suhbah ini, maka terus beliau menjelaskan bahwa suhbah itu merupakan perkara sosial yang paling penting, ya, bahkan katakanlah sunnatul ijtima', ya, merupakan sunnah sosial suhbah itu. Namun beliau terus buru-buru mengatakan bahwa wa amma man hazzara minha, karena ada orang yang mentahdzir, ya, melarang untuk suhbah di dalam tarbiyah sufiyah itu dalam tarikat, ya, sebab menjadi rukun mujahadah. Orang yang ingin melawan nafsunya itu mesti dia berdiri di atas 4 rukun ini. Kalau dia tidak berdiri tegak di atas 4 rukun ini, dia akan kalah melawan nafsu itu, melawan dirinya itu. Pertama, qillatul kalam, sedikit bicara. Qillatun naum, sedikit tidur. Kemudian qillatut ta'am, sedikit makan. Yang keempat, qillatu khiltatil anam, sedikit bergaul dengan orang. Suhbah kan pergaulan, suhbah itu. Nah, maka Imam Sa'rani kemudian buru-buru beliau menggarisbawahi wa amma man hazzara minha wa qala innal uzlata aqrabu lis-salamati minal afat
wa ab'adu min tahammulil huquqi fil mukhalatat wa ahzamu lil istighali bit ta'at fa inna dzalika fi haqqil murid ma dama qasira. Bahwa uzlah lebih dekat dari keselamatan daripada segala yang merusak moral, merusak spiritualnya itu. Ya, dan uzlah tidak bergaul, ya, menyendiri itu lebih dekat, ya, lebih jauh, artinya menjauhkan dari memikul hak-hak yang perlu kita lakukan di dalam pergaulan, ya. Dan juga lebih wa ahzam, apa makna hazm, lebih kuat, ya, untuk sibuk dalam kebaikan taat, dalam ketaatan. Kalau uzlah maka waktunya lebih efektif, ya, digunakan untuk taat. Ini yang demikian itu adalah untuk seorang murid yang masih qasir, yang masih tidak sempurna jiwanya. Maka di dalam tarekat, ya, dia belum mampu melawan dirinya, maka salah satu rukunnya adalah adamul khiltah, tidak bersahabat kepada, tapi digarisbawahi kepada yang buruk, disuruh bergaul kepada yang baik. Tetapi apabila sudah sempurna, maka dia disuruh bergaul secara umum kepada siapapun. Fa idzan taha sulukuhu wa qamula haluhu bi ansara yashhadullaha ma'a khalqih kana al-afdalu fi haqqil khiltah. Adapun apabila suluknya, perjalanannya menuju kepada Allah itu sudah selesai, sudah sempurna keadaan jiwanya, dan dia telah syuhud kepada Allah, di samping dia menyaksikan makhluk, dia telah melihat Allah, maka yang afdal pada orang yang ahlil intiha ini adalah al-khiltah, bergaul. Kami dulu berpikir ketika orang sufi menyuruh, jangan kamu berdakwah dulu kamu. Kita sering berpikir kalau tidak berdakwah ini nanti siapa yang mendakwakan, nanti dunia akan rusak. Padahal kita yang merusak dengan dakwah yang, ya, tidak betul itu. Ya, dikiranya kalaupun ada seorang aulia yang berdakwah memperbaiki masyarakat ini, dikiranya dia yang memperbaiki, Allah juga. Arti Allah, ada ilmu Allah, arti Allah ada spiritual yang Allah anugerahkan di sini. Itulah Allah yang merubah. Kalau tidak ada, merusaklah namanya. Nah, orang tidak dalam, tidak kuat hubungannya kepada Allah, bagaimana dia mau membawa orang kepada Allah? Nah, dia melihat teks, nah, ini mesti berdakwah, kalau tidak akan hancur dunia ini. Ya, di tangan Anda lah hancur tuh. Contoh, orang baru taubat terus jadi dai. Banyak juga yang undang itu. Itu perusak agama dan perusak dirinya. Ya, kalau ambil pengalaman silakan, tapi tahu-tahu jadi ustaz mualaf, jadi ustaz ngaji enggak itu ustaz bahaya. Yang lebih hebatnya lagi, anak kecil bisa ceramah terus dipanggil. Ya. Kalau ulamanya yang serius ilmunya dan akhlaknya, nggak perlu itu. Nah, itu azwaqnya sakhifah, yakni. Ya. Baik. Balil khiltatu fi haqqi misli hadza wajibatun kama qala ba'dhum. Bahkan sebagian mengatakan bergaul dengan orang dalam orang yang seperti ini, yang sempurna ilmunya dan akhlaknya, itu wajib. Lakinnal 'arifa fi awakhir umrih yahinnu ilal wihdati kal bidayah. Ya, beliau dengan ringkas tapi ya, beliau tuntas, ya, menjelaskan khiltah ini. Tetapi kenapa seorang arif di akhir umurnya sudah pensiun lah, dia lebih suka kepada bersendiri, kembali seperti permulaan itu.
Ya kalau secara logiknya ya karena sudah tidak produktif ya. Jalannya udah nggak kuat, jauh-jauh ya. Ngomong juga udah nggak kepengen, sedangkan manusia perlu penjelasan yang panjang dan terang. Nah, yang tua-tua kan ngomongnya sudah harap mati ya, udah ya. Udah kamu bener aja besok mau mati, ini kan ya, lebih baik kandangin aja lagi kan gitu. Tapi anehnya orang kita itu nggak boleh nasihat kecuali nunggu tua. Mudah-mudahan nasihat nanti udah tua nasihat loh. Orang tua kalau nasihat itu nggak bakal panjang ngomongannya, nggak bakal jelas. Ya. Yang ada doanya, kehadirannya. Bahkan kalau kita tidak diazab oleh Allah itulah karena ada orang tua itu. Ya. Tabarruk. Ya. Padahal kalau kita baca sejarah, saya dulu juga terpengaruh dengan pendapat di masyarakat kita. Nah, masuk tarekat mah nanti umur 40 tahun aja, di Banten gitu. Sekarang masih muda nanti kelindih. Setelah dikaji apa yang kelindih apanya? Ya Allah ya Rabbi. Ya, akhirnya menyesal. Ya, sudah tua baru insaf, baru sadar. Ya. Justru setelah melihat, membaca sejarah tokoh-tokoh mursyidin, ya, mursyid itu rata-rata di bawah umur 40, 30 mursyid. Contohnya Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ya, menjadi mursyid kamil itu umur 21 tahun. Allah, sekarang sudah 21 tambah 21 itu masih main game. Ya. Nah ini itulah kehilangan suhbah dalam beragama dan dalam menuntut ilmu agama. Fala yasiru lahu waqtun yas'un nas. Dia sudah tidak punya waktu lagi untuk menerima yang meliputi manusia dengan berbagai macam sifat karakter. Kama waqa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat alaihi suratun Nasr. Seperti yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepadanya suratun Nasr. Fa'ulima annahu la yuqal, maka dipahami bahwasanya yang hal tersebut la yuqalu, tidak dikatakan al-uzlatu. Setelah kita katakan bahwa subhah itu penting, tetapi ada yang melarang untuk suhbah ya, dengan alasan seorang pemula. Tapi bila sudah dia sempurna, matang, dewasa, baik sakofahnya ya, ruhiyahnya, maka wajib, karena agama ini, agama kita adalah agama dakwah. Karakter agama kita adalah dakwah gitu. Adapun udah tua kembali lagi ya sudah pensiun kan, sudah lengser ya ke Prabon. Ya, sudah kembali ke Prabon. Nah, maka dari sini disimpulkan al-uzlatu afdal mutlak, tidak dikatakan demikian. Walal khiltah afdal mutlak, tidak. Apakah bergaul afdal atau uzlah afdal? Tidak. Tergantung pertama tergantung karakternya ya. Karakter orang itu. Dalam fikih pun ada penyelesaian sanksi hukum itu dijauhkan, ada ya. Karena ada dibuang setahun, ada tagrib, diasingkan sana setahun ya. Ada dihukumi untuk melakukan proses taubat setahun gitu. Itu afdal bagi dia. Seperti seorang murid, seorang yang pemula, afdal uzlah ya. Tapi bila dia sudah sempurna, maka afdalnya adalah bergaul.
Summa la yakhfa anna suhbata al-adna lil a'la laysat bisuhbatin fil haqiqah. Sebetulnya pergaulan yang bawah kepada yang atas itu bukan suhbah sebenarnya. Wa innama hiya ta'limun wa khidmah. Tetapi itu adalah ta'lim dan khidmah. Idh sahibul insan huwa man yashrab min bahrihi wa yuhitu bimaqamih. Idh sahab Naam, sahibul insan huwa man yashrab min bahrihi wa yuhitu bimaqamih. Karena orang yang bersahabat adalah orang yang meminum, istilahnya dalam tasawuf itu, ya, dari lautan orang itu, dan juga bagaimana dia meliputi kedudukan spiritual orang yang digauli. Nah, ini di bawah tadi ada tentang suratul Nasr. Itu an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'u mithlih. Faqala Umar innahu min haitsu alimtum. Pada adzata yaumin fa adkhalahu ma'ahum. Fama ru'itu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Qala ma taquluna fi qawlihi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath. Faqala ba'dhum amarna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina aw nusirna wa fataha alaina. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas? Faqultu la. Qala fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Qala idza jaa'a nasrullah ila akhirih. Jadi ada kisah Sayyidina Ibnu Abbas itu kan anak muda, ya, remaja, sahabat junior, sahabat cilik katakan. Tetapi Nabi sudah mendoakannya seorang yang alim, dan memang alim. Sahabat senior pun tahu kalau sahabat muda, ya, Abdullah bin Abbas ini memang alim. Satu ketika Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abdullah bin Abbas ini gabung bersama orang-orang tua bekas tentara perang Badar. Namun karena memang Sayyidina Abdullah bin Abbas ini orang yang cerdas dan punya kesensitifan, ya, intelektual dan spiritual, dia merasa ada pandangan orang-orang tua Badar itu nggak senang ada anak kecil kok, anak muda kok nyampur-nyampur orang tua gitu. Kata Sayyidina Abbas di dalam hatinya, Abdullah bin Abbas, rasanya orang-orang tua dari sahabat Badar itu berkata dalam hatinya, ini ngapain ini anak kecil kok nyampur-nyampur dengan kita. Mestinya di rumah lah, sama dengan anak-anak saya, itu sama dengan anak-anak saya yang kecil, artinya di rumah, nggak usah nyampur-nyampur ke sini. Sayyidina Umar menangkap khatir para sahabat dan khatir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, ini anak, ya, bukan sembarang kecil nih, ya, seperti yang Anda ketahui, ya, annahu min haitsu alimtum. Beliau ini orang alim, biar anak kecil, ya, dan dipuji oleh Rasul, ya. Satu hari pernah juga Sayyidina Abdullah diajak oleh Sayyidina Umar bersama lagi dengan orang tua-tua dari Badar itu. Dan aku tahu bahwasanya Sayyidina Umar itu mengajakku hanya untuk liyuriyahum gitu, untuk menunjukkan kehebatan, ya, Sayyidina Abdullah ini kepada mereka. Nah betul, tiba-tiba Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat Badar, ya, Allah berfirman, apa pendapat kamu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa itu, ya, pendapat kamu tentang ayat ini?
Mereka menjawab, ya kita disuruh untuk apa? Memuji Allah dan beristighfar ketika kita diberi kemenangan ya, dan diberi apa? Putuh ya. Banyak perluasan negara. Ya, kita mesti bersyukur dan beristighfar, dan yang lainnya tidak jawab, tidak tahu apa tafsirannya. Maka disitulah Sayyidina Umar berkata, betul nggak tuh ya Abdullah, kata mereka itu? Oh, nggak betul. Nggak betul. Lalu apa pendapat kamu tentang ayat idza jaa nasrullah, artinya ketika turun ayat itu? Kata beliau, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turunnya surah idza jaa nasrullah itu adalah pertanda bahwa Rasulullah akan mati. Allah memberitahu akan ajalnya kepada Rasulullah dengan menurunkan idza jaa nasrullah wal fath. Ini kan luar biasa cerdas. Nah, jika ada untuk taklim dan untuk khidmah, boleh bergaul yang muda. Dan sampai sekarang pun yang kita melihat ustaz-ustaz muda yang ngaji tua, yaitu suhbah, taklim atau khidmah, menolong, membantu orang-orang tua. Fa itlaqus suhbah bainal murid wasyaikh was-sahabi war-rasul itlaqun majaziyun la haqiqiyun. Ya. Penamaan suhbah antara murid dan syekh dan sahabat dan rasul itu penamaan yang bersifat majazi, bukan hakiki. Ya. Idza alimta dzalik fanuridu 'alaika syai'an min al-akhbaril waridah fi fadlil mutahabbain bila li anna al-qalba yaqwa bil ittila' 'ala dalil. Jika engkau memahami ini, maka kata Imam Sa'rani, saya akan mendatangkan kepada kamu beberapa hadis yang warid tentang apa? Tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Kenapa beliau menguraikan dalil dulu? Karena kata beliau hati itu akan kuat kalau sudah melihat dalil. Kapan sedikit-sedikit dalil, dalilnya ada nggak? Gitu. Cuman tanya dalil bukannya mau belajar. Ulama dulu nggak ada nanya dalil, kalau ada yang baru dia coba untuk apa? Cek begitu, bahwa apa yang diucapkannya salah atau tidak menurut Al-Quran dan hadis. Sekarang dalilnya mana? Artinya dia nggak tahu dalilnya itu. Mestinya contohnya lahirnya sebuah ilmu baru, katakan ketika lahirnya ilmu usul fikih, Sayyidina Ahmad ibn Hanbal dari Baghdad datang ke Mekah itu hanya mencari satu hadis yang riwayatnya sampai kepada Al-Imam Ibn Uyainah. Ya, Imam Ahmad datang kepada bersama dengan bin Daud. Ya, untuk ngedatengin Imam Ibn Uyainah saja, jauh-jauh tuh. Tapi begitu lewat kan di Mekah itu, di tiang-tiang kan banyak ulama yang ngajar gitu, ada halaqah-halaqah. Begitu lewat, persis ngelewatin tiang di mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan usulul fikih. Baru itu secara independen ilmu itu diajarkan tersendiri. Usul fikih itu oleh Imam Asy-Syafi'i di Mekah. Itu Sidna Ahmad bin Hanbal begitu nyari mana Al-Imam Ibn Uyainah, kelihatan sudah, terus tiba-tiba telinganya itu mendengar ya, orang bicara dengan fasih dan apa yang dikatakannya tidak pernah dia dengar. Maka Imam Ahmad berhenti, Ibnu Ma'in bersama Ibnu Ma'in. Maka kata Imam Ahmad, ya Ibnu Ma'in, kau lihat yang anak muda yang duduk di kursi itu. Demi Allah, dia bukan mengatakan Al-Quran dan hadis. Demi Allah, apa yang dikatakannya tidak melanggar dengan Al-Quran dan hadis. Demi Allah, tidak ada orang seperti ini sebelum dan sesudahnya. Kita tinggalkan Ibn Uyainah, itu belakangan nanti. Jika kita kehilangan ini, kehilangan semua pemahaman agama. Demi Allah, aku akan hadir dulu ke majelis Imam Syafi'i. Itu baru ya,
orang mau menilai ucapan, ya, pahamin dulu ini, tanya dalilnya mana. Kalau dikasih tahu dalil juga dia nggak akan terima itu. Sama dengan Imam Ibn Athaillah Sakandari datang kepada yang kemudian menjadi gurunya Sidi Abul Abbas Al-Mursi pun sama begitu. Orang sufi bodoh, orang sufi yang khurafat misalnya. Akhirnya duduk di majelis Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Ibn Athaillah. Ya, dia seorang faqih, seorang nahwi, ya, ahli nahwu, ahli balaghah, ahli bahasa. Ya, dan juga hafizul Quran wal ahadits. Jadi ketika dia mendengar nasihat, hikmah sufi yang meluncur dari mulut Sidna Abul Abbas Al-Mursi, ya, Imam Ibn Athaillah mengatakan, wallahi, ya, apa yang dia katakan bukan Al-Quran dan hadis. Wallahi, perkataannya menambah paham aku kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah kritik yang positif, yang ilmiah, ya. Bukan hanya dalil kan untuk mengingkari sebetulnya. Namun tetap jika kita belajar dengan melihat kepada dalilnya, itu memperkuat, memperteguh, ya, akan pemahaman kita, penganutan kita kepada sebuah pemikiran. Farawa asy-syaikhanu fi sahihihima sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nas'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillahi wa ijtama'a alayhi tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansabin aw mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Ini yang menjadi syahidnya adalah rajulani tahaba fillah, artinya dalil tentang bahwa orang yang bersahabat, ya, dalam bahasa nas hadisnya bercinta atau berukhuwah. Itu sama, suhbah, qudwah, ukhuwah, mahabbah. Itu dalam maksud yang sama, dalam makna yang sama. Ya, ini kita tahu ya, 7 orang yang dinaungi di hari yang tidak ada penaungan. Salah satunya adalah rajulani tahaba billah. Wa rawa Muslimun walladzi nafsi biyadihi lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Tidak masuk surga kalian kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum abshu as-salama bainakum. Ya, ini pun dalil sering. Di situ ada hatta tahabu, sehingga saling mencintai. Sebetulnya sebesar mana iman itu, sebesar itu cintanya. Ya. Tapi iman itu sekuat mana, tergantung sesohih apa pemahamannya kepada agama. Karena akal ini kan bersandar kepada pengetahuan. Jika pengetahuan itu benar, ya, maka i'tiqad itu kuat. Ya. Tapi kalau salah, meskipun dia kuat, tapi rohani itu akan mengingkari, lemah. Contohnya orang kafir, agama mereka meyakini sama agamanya sendiri, ya, tapi dalam keadaan genting, mereka tidak punya keyakinan kepada agama yang itu untuk menjadi pendorong, ya, membela agama mereka. Tidak. Orang kita tentara Islam dulu, kalau perang, cerita para sahabat, ya, perang dalam keadaan terdesak, ada keinginan lari, tapi imannya kepada agama itu yang melarang dia lari, maka sampai dia tolong itu, ya, imannya itu menolong dia agar tidak kalah dengan nafsu, dia ikat kakinya itu agar dia tidak lari.
Ya. Itu jika apa yang dipahaminya benar, maka itu akan membangun etikad yang kuat. Ya, yang benar itu kan sesuatu yang ada, bersandar kepada yang ada kan bersandar dengan kuat. Ya, kalau ini tidak ada sesuatu apa-apa, hanya diyakini saja ada, ya yang jelegedap. Ketika dia bersandar rupanya nihil. Gitu. Nah, iman yang kuat itu akan melahirkan mahabbah, cinta. Maka selalu la tu'minu ahadukum hatta, nah selalu kan ya, tidak beriman kecuali kamu mencintai aku lebih daripada Nabi, atau tidak beriman kecuali engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai diri. Jadi cinta itu merupakan rasa buah daripada iman. Nah, kalau cinta itu sudah tumbuh kuat, maka akan menimbulkan apa? Al-wa'yul kamil, kepekaannya, kesensitifan. Cinta itu kan sensitif. Ya. Itu istri itu tahu kalau lakinya sudah mulai demen orang, itu tahu, itu karena cinta. Ya. Karena sensitif sekali, ngerti sekali, itu tajam sekali. Ya, begitu juga jika orang cinta ini kepada Allah, Allah menghargainya kepada makhluk Allah dan kepada umat nabinya, melebihi dirinya sendiri. Itu sensitif namanya. Dan membela agama ini tahu di mana letak, sisi mana ya kerusakan agama itu, dia akan memperbaiki agama itu. Ya, kita melihat sekarang orang agama yang rusak di mana, orang banyak bergerak di mana, tidak sensitif. Baik. Zara rajulun akhalahu fillah fa arsalallahu lahu malakan ala madrajatih ala tariqih. Qala aina turid? Uridu akhan fi hadhihi alqaryah. Fa hal laka indahu min ni'matin tarubbuha? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Qala abshir fa inni rasulullah ilaik anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Ini hadis kelihatannya sepele banget, padahal ya, seluruh perjalanan tasawuf itu beriktimat kepada hadis ini. Seorang pergi mengunjungi saudaranya, saudara yang karena Allah, bukan saudara karena satu organisasi, bukan saudara satu partai, bukan saudara satu mazhab, bukan, atau apalagi saudara satu profesi, ya. Bukan. Maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguntitnya, mengikuti di jalannya. Lalu ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke saudara saya di kampung ini. Apakah ada nikmat? Ya, tarubuha. Bismillah, tarubuha. Kau bagikan. Ya. Apakah ada nikmat yang engkau berbagi dengan nikmat itu kepada saudara itulah? Hanya aku mencintainya karena Allah. Coba, seorang ini mencintai manusia kepada manusia, tapi karena penciptanya. Maka malaikat mengatakan, saya utusannya, ya, memberikan salam Allah kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Siapa yang dicintai dan siapa yang mencintai kita itu? Kama ahbabtah. Jadi sebesar mana kita cinta kepada orang, itu berarti Allah menganugerahi cinta itu kepada makhluk. Ini makhluk walau kana kafir, itu ciptaan Allah, Allah sayang itu. Jika kita punya cinta Allah, maka di situ suhbah. Kita mau mengambil hub, cinta itu kepada Allah. Sekarang beda pilihan presiden aja, permusuhan total itu. Nggak tahu presidennya nyampur sekarang. Ya, tapi pemilihnya masih bermusuhan aja.
marid. Diriwayatkan oleh Ibn Asakir wa ghairih, sab'atun fi dzillil arsy yauma la dzilla illa dzilluh, itu sama dengan hadis. Ini semuanya hadis-hadis itu banyak sekali dari berbagai riwayat maksudnya. Yang intinya bahwa ada dalil rajulun yuhibbu abdan la yuhibbuhu illa lillah. Ada seorang yang mencintai orang yang hanya mencintainya karena Allah. Kalau tidak ada orang ini dipelihara. Karena begini, ini sering saya jelaskan. Cinta yang kita miliki dari cinta hayawan, cinta syahwat, cinta fisik itu tidak dapat memelihara orang. Tidak. Cinta kita kepada diri kita itu hanya dapat memelihara diri kita. Kita demen wong wadon sampai kita kawini itu bukan cinta kepada orang lain yang namanya istri kita, tidak. Itu kita cinta kepada diri sendiri karena kita kepengen terpenuhi segala keinginannya. Coba kawin kemudian ya, istri kita ternyata seorang yang apa kalau suka sesama perempuan tuh? Lesbi. Kita kawin ini ternyata lesbi, nggak cinta dengan kita. Nggak nunggu besok, sekarang juga cerai. Kenapa? Nggak bisa melayani aku. Ya, tapi sebelumnya kan sudah merayunya luar biasa itu. Hanya engkau, tidak ada yang lain. Engkaulah segalanya. Begitu dikawini lesbi, dicerai langsung itu. Jadi itu cinta yang timbul dari fisik. Hanya mencintai kepada dirinya sendiri. Tetapi cinta kepada Allah itulah cinta yang dapat memelihara orang lain. Yaitu akhlak. Ini cinta suhbah. Ya, artinya cinta yang muncul dari akhlak. Ya, makanya tadi kenapa dikatakan bahwa cinta itu timbul dari iman? Bukan iman ilmu kalam, tapi hakikatul iman itu akhlak. Jika orang ada iman, ada akhlak, makanya iman dalam kitab Syu'abul Iman, ya, bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Semuanya akhlak istilahnya itu. Ya. Nah, jika itu ada iman, maka timbul cinta. Cinta itu cinta rohani. Inilah cinta yang memelihara orang lain. Ini kalau cinta ini ada, meskipun rabine papat, ya tetap terpelihara empat-empatnya itu. Kalau nggak punya ini, kehabisan cintanya itu. Karena cintanya kepada diri sendiri. Nggak bisa. Kita memelihara anak nggak bisa tanpa akhlak itu, cinta itu. Nggak bisa. Memelihara istri, memelihara suami, memelihara murid, memelihara masyarakat tidak bisa. Karena pada hakikatnya dialah yang memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud suhbah. Ya. Sahabat dipanggil sahabat, orang yang mengelilingi hidup bersama Rasul karena mengambil kedua akhlak itu. Itulah sahabat itu. Sampai batas sahabat itu dia nggak perlu bergaul, yang ngelihat sekali itu udah sahabat hukumnya di zaman Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan lahir di zaman Rasulullah ada itu sudah sahabat, karena barokahnya itu ya, begitu kuat. Namun ketika lingkungan itu rusak, maka tidak. Ya. Taib. Dan seterusnya ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi fil asma sab'atun yazulluhum la yazulluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ini sama semua. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulun da'atu imra'atun, ya, yang 7 orang itu. Kemudian wa rajulani tahaba fillah, masih itu. Dan selanjutnya ya, warwiya aidan fi Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abul Iman ini. Ya, ini sahmin muallif Syu'abul Iman. Al-Baihaqi, na'am. Ra'sul aqli ba'dal iman billahi at-tawaddudu lin-nasi. Allah. Ya. Wa ahlut tawaddudi fid dunya lahum darajatun fil jannah wa man kanat lahu darajatun fil jannah fa huwa fil jannah. Allah. Ya. Ra'sul aqli ba'dal iman billahi at-tawaddud. Ya.
Apa ra'sul aqli itu? Al-aql bimana al-ilm, al-hikmah. Ya. Artinya puncak atau pimpinan kecerdasan. Ya. Setelah iman itu adalah at-tawaddud. Apa? Bertali kasih kepada sesama manusia. Nah, orang yang ahli tawaddud di dunia ini, dia punya derajat di surga. Nah, orang yang punya derajat di surga, dia sudah di surga. Bagaimana dia sabar, ridha, dia tawakal, dia ikhlas? Surga itu. Dia memaafkan, mudah memaafkan, tidak melihat orang itu salah, dan selalu memberikan uzur. Ya. Jika ada orang salah, mungkin 70 mungkin, sehingga menipiskan ya, kesalahan kita, kesalahan orang itu surga itu. Ra'sul aqli ba'dal iman at-tahabbubu ilan nas. Ya. At-tahabbub, berusaha untuk mencintai kepada sesama manusia. Wastina'ul khairi ila kulli birrin wa fajir. Dan dia selalu menciptakan perbuatan yang baik, pikiran yang baik, baik itu kepada orang yang taat dan kepada orang yang fajir. Ya, seperti kita ngebahas tentang baik sangka, buruk sangka, itu kemana-mana ulama memberikan pembahasannya. Kalau dia lari ke tasawuf, selesai. Ya. Sangka itu zon, ya, anggapan, adalah pengetahuan sesuatu yang belum tahakkuk, ya, belum mutahakkak. Itu masih zon namanya. Nah, kalau itu baik, ya, maka sangka itu datang minal aqli war ruh wal akhlaq. Tapi kalau buruk, itu datang minal khayali wan nafs. Terlepas apakah orang itu baik buruk, terlepas. Kenapa para aulia itu baik sangka? Karena dia melihat bahwa fa'il hakikinya Allah. Bagaimana mau buruk sangka dengan orang ini? Karena dia dengan ruh dan akal melihatnya. Kalau kita emang dengan kebencian, sentimen dan lain sebagainya. Mereka menyadari sekali bahwa mereka orang-orang sufi mengatakan begini, engkau jangan meyakini bahwa kamu soleh, sebetulnya Allah menutupi kesalahanmu. Karena segala sifat baik yang dimilikinya anugerah Allah semata-mata, bukan upaya kita. Ditutupi oleh itu. Dan itu pun kalau orang suka, kalau enggak tetap aja buruk. Nah, ketika orang ya, tidak memburuki kita karena dia cinta kepada kita, bukan karena kita tidak ada keburukannya. Ya. Warawa Abu Dawud, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana lillahi faqad istakmala al-iman. Semuanya mahab. Ya, semuanya cinta. Cinta, benci karena Allah, memberi, tidak memberi karena Allah, itu imannya pertanda bahwa sudah sempurna. Ya, kemudian warwiya aidan afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah, afdal a'mal. Artinya bukan amal cinta, tetapi amal yang berdasarkan cinta itu. Itulah amal yang paling utama. Warwiya aidan afdalul iman an tuhibba lillahi wa tabghadha lillahi wa tasta'mila lisanaka fi dzikrillahi wa an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsih wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik wa an taqula khairan aw litasmut. Iman yang paling utama cinta karena Allah, benci karena Allah, menggunakan lisan dalam mengingat Allah, mencintai orang seperti ia mencintai dirinya sendiri, ya. Engkau mencintai orang seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya, kalau kita ingin dimaafkan, maafkan orang. Kalau kita ingin
Muliakan orang. Kalau kita ingin menikmati kebaikan, maka orang pun kita berharap agar menikmati yang sama. Itu hub. Dan tidak suka kepada mereka apa yang kamu juga tidak suka kepada dirimu. Berkata benar atau diam. Warawa al-Imam Ahmad anna Allah yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna li jalali. Ya inilah. Al-yauma azilluhum fi zilli. Orang yang saling mencintai itulah yang dicari oleh Allah untuk diberikan naungan di akhirat. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas la yasbir ala azahum. Seorang mukmin yang berinteraksi, bergaul kepada orang lain tetapi dia menyabari. Segala gangguan orang itu dia sabari. Omongan, celaan, cacian, sindiran apa. Jika sabar, maka mukmin itu lebih afdal daripada orang yang bergaul dan tidak menyabari. Jadi akhlak itulah yang membolehkan kita untuk bergaul. Maka suhbah itu untuk mendapatkan akhlak dan untuk mempengaruhi, memberikan akhlak. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya tidak dapat memberi. Diriwayatkan juga inna awsaqa ural islami an tuhibba fillahi wa tabghudha fillahi. Ya. Kemudian waruya aidan bi sanadin sahih innal mutahabbaini fillah la tura ghurafuhum fil jannati kal kawkabil tali' asy-syarqi wal gharbi wa yuqalu man haula fa yuqalu haula'il mutahabbuna fillah. Warwiya aidan ahabul a'mal ila Allah al-hubbu fillah. Ini semua bicara tentang suhbah, al-hubb. Man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang ingin merasakan manisnya iman, cintai orang karena Allah. Rasul aqli ba'dal iman at-tahabbub ila nas. Warwiya at-Tabarani. Warwiya aidan warwiya aidan innal mutahabbina fillahi fi zilil arash. Allah. Warwiya aidan salasatun fi zilil arsh yaumal qiyamah yauma la zillu illa zillu rajulun haitsu tawajjaha ilmun anna Allah ma'ah tawajjaha alima anna Allah ma'ah wa rajulun za'athum ra'atun ila nafsiha fatarakaha min khasyatillah wa rajulun ahabba li jalalillah. Ini ahabba li jalalillah. Warwiya aidan al-mutahabbuna fillahi ala karasiyyi min yaqutin haula al-arash. Itu kedudukan di akhirat ya. Orang-orang yang cinta karena Allah kursinya terdiri dari yakut, ada di sekitar arash. Kemudian qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajallisin fiyya wal mutabadzilin fiyya wal mutazawirin fiyya. Yani Allah wajabat mahabbati bimana Allah aujaba ala nafsih ya, an yuhibba lil mutahabbin. Ya Allah mewajibkan dirinya untuk mencintai orang yang saling mencintai ya. Kemudian saling berkumpul duduk untuk baca Quran, ilmu, zikir, itu mutajalisin. Wal mutabadzilin itu al-bazl wal ata, saling memberi dan saling mengunjungi. Ya. Lau anna abdain tahaba fillah wahidun fil masyriq wa akharu fil maghrib la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Orang saling mencintai meskipun jauh jaraknya, di akhirat bersatu. Hadzal ladzi kunta tuhibbu fiyya. Dikumpulkan oleh Allah, inilah orang yang kau cintai dulu. Ma tahabba rajulani fillahi illa wada'allahu lahuma kursiyan fa ujlisa 'alaiha tayabragallahu minal hisab. Allah. Jadi orang yang saling mencintai itu ya, di akhirat nanti disuruh duduk aja ya, di kursi ya, dan Allah menghisab yang lain. Selesai ya, orang yang mencintai aman. Man ahabba qauman khusyira fi zumratihim
Orang yang mencintai golongan itu maka dikumpulkan menjadi golongannya. Dan seterusnya itu al-mutahabbuna fillahi fi dzillillahi yauma la dzilla illa dzilluh ala manabir min nur yafza'un nas wa la yafza'un. Ya. Di hari orang yang takut itu pada hari kiamat, ya, orang-orang yang cinta karena Allah itulah yang mendapat naungan. Ini juga yang ma'ruf hadis warwiya aidan inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghfituhumun nabiyyuna wa syuhada ala manazilihim wa qarbihim min Allah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala nasun min buldanin syatta lam tasil bainahum arhamun mutaqarribah tahabbu fillah wa tasafahu yada Allahu lahum yaumal qiyamati manabira min nurin qaddamar rahmani fayujlisuhum 'alaiha yafza'un nasu wa la yafza'un. Jadi Nabi bersabda bahwasanya Allah punya hamba-hamba, bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada iri akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Ditanya, siapa itu? Orang yang dari negara yang berbeda-beda, tidak ada hubungan rahim, tapi saling mencintai karena Allah, ya, saling berangkulan. Dan Allah nanti di hari kiamat meletakkan mereka di atas mimbar, duduk di mimbar dari cahaya di depan Allah. Allah dudukan di situ. Di saat orang ketakutan, dia tidak ketakutan karena dia, ya, minal abdal, ya, minal aulia. Warwaya aidan, dan orang sufi itu meyakini bahwa sebetulnya perhimpunan tarekat itu bukan satu golongan dan jamaah, aliran atau mazhab, bukan, mahabbah. Nabi kan menyuruh setiap dua orang mesti ada pimpinannya, ya, dan Rasulullah sering mengikat tali cinta persaudaraan kepada orang. Artinya murni untuk saling memelihara agama, akhlak dan semua, murni untuk saling memaafkan kesalahannya dan membangun masing-masing, ya, itu makna suhbah, ya. Itu sebab orang-orang dulu tuh tarekat jarang yang mempunyai murid yang banyak, karena bukan organisasi yang memerlukan anggota yang banyak, ya. Mereka banyak masyayikh dengan beberapa murid masing-masing adalah dalam rangka membangun cinta untuk saling mengontrol, ya. Sebetulnya seperti itu dulu, tapi sekarang berubah. Tarekat itu seperti organisasi yang berebut untuk menarik peserta banyak-banyak. Akhirnya kalau ada yang keluar ke tarekat ini pindah ke sana, ribut. Mana mahabbahnya? Ya, dan saling mengunggulkan nama tarekatnya dan diri gurunya. Ini yang tidak ada dalam tarekat, ya, itu yang keluar daripada usul, daripada manhaj, ya. Allah, sampai mana ya? Ini di bawah juga sama tuh. La yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihim nur. Dari kiamat orang dibangkitkan satu golongan wajahnya bercahaya semua. Alamana birul lu'lu', dia berada di mimbar sudah oleh Allah diletakkan di situ. Terbuat dari lu'lu', mutiara, ya. Dan orang semua iri karena mereka bukan nabi, bukan syuhada. Siapa ya Rasulullah? Al-mutahabbuna fillah. Min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi yadhkuruna. Diriwayatkan juga inna fil jannati ghurafan yura zawahiruha wa min bawatinha wa bawatinuha min zawahiriha a'adaha Allahu lil mutahabbina fihi wal mutazawwirina wal mutabadzilina fihi. Di kamar itu ada, di surga itu ada kamar. Satu sama lain kamar itu melihat luarnya dari dalam dan melihat dalamnya dari luar. Transparan mungkin. Kalau sekarang kaca apa namanya itu? Kaca yang kalau orang luar nggak ngelihat, kita ngelihat dari dalam gitu. Ya. Kaca riben.
Lalu Nabi berkata itu disediakan untuk orang yang mencintai karena Allah, yang saling mengunjungi dan saling memberi. Kemudian ada lagi rawa Al-Bazzar wa Abu Syaikh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jannati la umuda min yaqutin 'alaiha ghurafun min jabarjad laha abwabun mufattahah tudi'u kama yudi'ul kawkabud durri. Qulna ya Rasulullah man yaskunuha al-mutahabbuna fillah. Di surga ada tiang-tiang dari yakut. Di atas tiang itu kamar-kamar yang terbuat dari jamrud, ya. Dan ada pintu-pintu yang terbuka, keluar sinar dari situ. Berkilauan sinarnya seperti bintang-bintang berkilauan, kelap-kelip, kelap-kelip. Siapa yang meninggal, yang duduk di dalamnya? Orang yang mencintai karena Allah, wal mutabazziluna fillahi wal mutalaquna fillah. Warawa At-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Qala Allah Ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nuri yaghbituhum an-nabiyyun wa syuhada. Hampir semua rawi ya, mempunyai riwayat tentang suhbah ini, tentang cinta ini. Al-mar'u ma'aman ahab wa lahu maktasab. Ya. Kemudian lagi salasun man kunna fihi, ini yang ma'ruf, wajada halawatal iman. Ya. Orang apabila saling mencintai mesti saling mengisi, ya, sehingga memperoleh kebaikannya saja, ya, tidak keburukannya saja. Itulah orang yang cinta karena Allah. Tetapi kalau orang yang mengikuti keburukannya, itu cintanya bukan karena Allah. Atau meninggalkan keburukannya, itu juga bukan cintanya karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, tidak ada urusan dengan engkau. Tapi engkau makhluk Allah yang semuanya Allah yang melakukannya. Pelajaran bagiku baik dan buruknya. Ya. Kita akan mengerti itu kalau kita mendengar kisah orang-orang sufi. Sampai ada kisah seorang sufi, gurunya terjebak kemaksiat, muridnya tidak mengingkari, malah semakin mencintai dan tetap berkhidmat dengan gurunya. Gurunya sudah malu, sudah menghalaunya, mengusirnya sana. Ya. Aku bukan gurumu, tidak. Engkau dulu yang mengajarkan kepada aku bahwa jiwa manusia di tangan Allah. Sekarang pun Allah tengah mengajarkan aku yang melalui engkau. Ya. Engkau adalah guru dalam keadaan apapun. Tobat gurunya gara-gara ucapan muridnya. Enggak terus muridnya, saya, tinggian saya berarti. Lah, kullu Allah. Ya. Tidak ada. Itu suhbah, satu sama lain saling, ya, memberikan nilai-nilai positif dan menutup mata daripada. Coba kita lihat kesimpulan daripada hadis ini kan, ya, satu rekaman ya tentang ajaran yang ditanamkan oleh Nabi dan membentuk satu generasi di zamannya. Ya. Maka direkod di dalam hadis itu, karena memang hadis itu pula yang Nabi tanamkan melalui tarbiyah Nabi, maka Nabi mengatakan ini. Ada prakteknya maksudnya. Ya. Pada gilirannya kita membaca hadis ini tapi tidak ada praktikalnya. Bagaimana cinta itu? Itu sebab ulama merubah sedikit istilahnya sesuai dengan tuntutan zaman dan menjelaskan tentang masalah hadis-hadis mahabbah ini, ukhuwah ini, dengan definisi suhbah, definisi ukhuwah, ya, yang lebih realistik. Ya. Kita lihat dalam buku-buku mereka tentang apa pendapat mereka tentang suhbah. Ya, itu adalah etikanya atau praktisnya, ya, prakteknya
Ya, suhbah itulah yang dikatakan oleh para ulama. Apa yang dijelaskan itulah yang dilakukan oleh sahabat dengan Nabi. Gitu. Namun mereka jika tidak mempunyai sambungan tarbiyah yang turun temurun, ya, mereka tidak akan membaca nas itu ya, secara tahakkuk. Tidak akan. Ya. Dia akan bawa kepada ya, pemahaman dia yang jauh dari hakikat. Bahkan bisa-bisa akhirnya mereka mengatakan begini, ini zaman dulu nih nggak terjadi nih. Oh, mana ada nggak terjadi? Memang Tuhannya sudah lemah sekarang. Ya, Allah dulu tuh kuat sekali, mampu memelihara umatnya. Sekarang Allah tuh lemah. Kan begitu kalau kita mendengar persepsi orang-orang yang ya, orang-orang yang apa namanya? Ya, tidak bertanggung jawab. Ya. Wah dulu nih, sekarang nih nggak ada. Orang alim dan amil dan luar biasa alim. Terakhir dia punya kesimpulan seperti itu. Bertanda bahwa bangunan rohaninya tidak ada. Siapa bilang tidak ada orang soleh? Orang yang tidak terjun di bidang ekonomi bagaimana mau berjumpa pakar ekonomi? Orang yang berinteraksi dengan para penipu bagaimana mau berjumpa orang ya, ekonom sejati. Ya. Itu sebab selalu kaidahnya begini di dalam suhbah. Engkau mesti melihat kepada orang buruk itu dengan sangka yang baik. Kalau kamu tidak mampu berbaik sangka, kembali kepada dirimu. Mesti ada masalah dalam dirimu. Ya. Itulah makna suhbah yang diurai dalam bentuk nas teks ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghabiskan hadisnya berhenti di, nah ini sedikit lagi. Allah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Lihat ilustrasinya. Seorang mukmin kepada mukmin lain seperti bangunan yang satu sama lain saling memperkokoh. Itu. Kemudian Warwa ibn Najjar, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atun yaumal qiyamah. Ya, syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah saudara ikhwan, ini suhbah, mahabbah, karena setiap mukmin mempunyai syafaat di hari kiamat. Ya. Warawal hakim nazrul rajul li akhihi ala syauqin khairun min i'tikafi sanatin fi masjidi hadza. Seseorang melihat saudaranya dengan penuh kerinduan itu lebih baik daripada i'tikaf setahun di masjidku ini. Ya. Warawa ibn Abi Dunya qala Allah Ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fi al-yawma azilluhum fi zillil arsh yawmal qiyamati yawma la zilla illa zilli. Ya. Aku mencintai orang yang mencintai karena aku ila akhirih. Warawa aidan ma ahdasa rajulun ikha'an fillahi illa ahdatsallahu lahu darajatan fil jannah. Seseorang membangun atau membangun atau melakukan menjalin tali persaudaraan karena Allah ya, menjalin atau menyiapkan ya, membuat derajat satu derajat baginya di surga. Diriwayatkan juga apa itu? Asub bi ta'amika man tuhibbu fillah Allah. Jadi patut kita lihat akhlak para masyayikh. Jika ada orang yang dia suka itu dia bangun melayaninya, memberi makanan, memberi minum, memberi, itu fitrah hub.
Ya. Artinya orang yang memberikan ya, makananmu kepada orang, ya, berikanlah makananmu itu kepada orang yang kamu cintai karena Allah. Warawa al-Hakim wa ghairuhu qala ta'ala al-mutahabbuna fi 'ala manabiri min nurin yaghbitum bimakanihim an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada. Warawa al-Baihaqi man ahabba an yazida ta'mal iman falyuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau ingin merasakan nikmatnya iman itu, rasanya iman adanya membangun cinta. Ini kita sering begini nih. Jadi perintah untuk mencintai, untuk merasakan iman. Coba saya cintai. Bukan begitu. Tatbiknya itu bukan seperti itu. Miliki akhlak nanti timbul cinta. Sebetulnya begitu. Ini yang artinya orang menuntut ilmu tidak ada proses tarbiyah. Ya, dia baca terus dia praktekkan. Ta'ab. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Syazili ketika bertanya kepada gurunya Sidi Abdul Salam. Ya, beliau mengatakan, ma ma'na hadis ad-dinu yusrun. Asiru wala tu'assiru. Ma ma'na hadza, katanya. Agama ini mudah. Mudahkanlah dan jangan bagaimana. Jawaban Sidi Abdul Salam, dulluhum 'ala Allah, katanya. La 'ala ghairi. Jadi orang kasih akhlak dulu. Itulah kenapa adab itu mesti 30 tahun ngaji 2 tahun. Karena ilmu itu adalah petunjuk untuk amal. Ya, petunjuk untuk amal. Dan amal itu tidak dapat dilakukan kalau hakikat ilmu itu belum ada di dalam diri kita itu. Ya. Kita beramal dengan ilmu kita, tapi kita perlu sabar untuk beramal, perlu ikhlas untuk beramal. Nah, ini akhlak. Ini yang membuat amal ini sempurna. Nah, adabnya di situ. Ya. Maka melihat, menghafal, memahami, terus diamalkan, tahap. Maka mandallaka 'ala dunya faqad ghasyak. Ini terjemahan daripada ad-dinu yusrun. Kalau engkau membawa orang kepada dunia, nuntutlah ilmu, nanti kau kaya, nanti kau bekerja, penipu itu. Mandallaka 'alal amal faqad at'abak. Terus diamalkan, meletihkan. Mandallaka 'ala Allah faqad arahak. Bangun hakikat din itu, maka agama jadi mudah dilaksanakan oleh dia. Bil ikhlas, wasyuhud, wal iqan, wat tawakkul. Itulah yassiru wa la tu'assiru. Sama ini la ahammu bi ahli al-ard azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbin fi wal mustaghfirin bil ashar saraftu azabi anhum Allah. Kata Allah, ketika aku ingin menyiksa ahli bumi, kemudian aku melihat orang yang membangun rumahku, memeriahkan, memarakkan rumah-rumahku, masjid, dan mencintai, saling mencintai karena aku, ya. Kata Allah, aku gak jadi menyiksanya mereka. Allah ingin menyiksa, itulah ada ahlillah, ada al-mutahabbin, gak jadi. Wal akhbar fi fadlil mutahabbina fillahi katsira, banyak hadis yang berbicara tentang orang yang saling mencintai karena Allah. Wa naqtasir minha ala hadzal qadar. Ini ringkasnya itu segini nih. Baru kemudian athar anis salafis salih wal ulama ila amilin fa katsiratun aidan. Nah, inilah perkataan para ulama ini, ya, mungkin yang lebih dekat kepada praktikal, ya. Bukan sebuah nas nas global, ya, seperti hadis Rasulullah SAW. Nabi telah mendidiknya, kemudian, ya, pendidikan itu Nabi ucapkan dalam bentuk seperti buku undang-undang gitu. Penafsirannya apabila dia telah melaksanakan,
ya apa tahqiq, ya. Apabila dia telah amal, ini amilin, ya, apabila telah beramal. Jika belum, ya, maka akan menjadi sebuah pengetahuan akal atau falsafah, ya, bagi seseorang hanya untuk isba'ul aql, ya, yang tidak ada hakikatnya. Itu saja, ya, besok kita sambung, ya. Mungkin kita mulai besok jam berapa? Jam 1. Betul jam 1 itu. Ya. Jam 1 lewat 60 menit lah mungkin, ya. Ya. Ya, dari jam 1 kita coba, ya, ada di sini, ya. Apabila ditunggu 60 menit enggak ada, ya kita baca terus. Ya, wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.